1, 2, 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Renita Dini Septi dari Yayasan Pontianak, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Jadi, saya sini ingin membahas tentang mengatasi shock terhadap mahasiswa rantau dengan teknik LBT. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, lebih akrab gitu kan, saya ingin mengenal kalian lebih jauh lagi, pengen tahu hobi kalian, nama-nama kalian kan masing-masing, terus daerahnya dari asal daerahnya dari mana. Mungkin boleh ada yang ingin duluan memperkenalkan dirinya, silahkan. Boleh saya dulu? Boleh, silakan. Nama saya Tatin Lestari, hobi saya itu traveling dan saya tinggal di daerah Kuburaya. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Riniwati. Saya tinggal di daerah Kuburaya, Desa Kubupadi. Terima kasih. Hobi saya memasak serta Silakan yang selanjutnya. Oke, baiklah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kan, jadi saya ingin memberitahu dulu sesi berapa durasi yang akan kita pakai. Jadi di sini saya menyarankan 1 kali 60 menit. Apakah kalian sependapat sama saya gitu? Apa ada yang ingin pendapatnya? boleh, saya tuh tidak masalah karena di waktu ini waktu saya lebih panjang gitu. Tidak terlalu. Jadi sepakat nih 1 kali 60 menit. Sepakat. Jadi sesuai dengan pembahasan yang ingin saya bahas itu tentang mengatasi kultur shock terhadap mahasiswa rantau. Jadi tadi yang saya dengar dari teman-teman kan berbeda-beda daerah nih. Kita juga ibaratnya sama-sama merantau. Saya juga berasal dari Kalimantan Tengah, Kemara, sama-sama ngerantau kan ke Pontianak. Terus saya akan membahas apa itu kultur shock terlebih dahulu ya. Di sini kultur shock itu mengacu pada reaksi psikologis dialami seseorang karena berada di tengah budaya yang sangat berbeda dengan budayanya sendiri. Jadi kenapa dibilangkan berbeda? Karena kita kan dari kecil itu memang diasuh oleh budaya-budaya yang berbeda gitu. Terus kultur shock pada sebagian orang terlihat normal, kebanyakan orang mengalaminya saat memasuki budaya yang baru dan berbeda. Terus pas kita masuk ke di fase di tempat yang baru, kita merasakan ada keanehan gitu kan. Dari tata cara ngomongnya, terus adat-adatnya juga gitu, pasti ada yang berbeda. Kebanyakan orang mengalami saat memasuki budaya yang berbeda-beda. Meskipun demikian, keadaan ini tidak menyenangkan dan menimbulkan frustasi.
sebagai dari kultur shock ini timbul karena perasaan terasing, menonjol dan berbeda dengan yang lain. Jadi memang kita merasakan hal-hal yang memang berbeda dari yang biasanya kita alami di kampung gitu. Itu sekilas tentang kultur shock itu seperti apa, yang mungkin apakah dari kalian ada yang mengalami hal yang sama gitu kan, seperti yang saya bahas ini. Apakah ada dari teman-teman yang mungkin dari kampung itu mengalami seperti apa pas udah merantau ini, apa gitu kan pengalaman-pengalamannya. Boleh silahkan sharing gitu kan tentang pengalaman teman-teman. Boleh silahkan dari Kak Anjar. Nah, kalau dari saya, kalau masalah culture shock mungkin lebih ke lingkungan ya, lingkungan sosial, karena di sini tuh kan biasanya itu ngomongnya non formal kan, sedangkan kalau kita ke kuliah IAIN gitu, kita tuh gimana? Harus menggunakan kata-kata yang agak sopan gitu. Sedangkan kalau di daerah saya kan saya udah terbiasa menggunakan saat hujan dan terus terang. Sedangkan kalau kita masuk ke dalam suatu lingkungan yang formal, itu bagi saya agak sulit untuk menyesuaikan. Kak Rini silahkan. Kalau saya sih, awalnya saya tinggal di kampung. Setelah kuliah, saya tuh sering ada di Pontianak kan. Jadi saya ngerasa tuh beda gitu. Suasananya, terus pertemanan saya gitu. Beda lah suasananya tuh kayak kalau di Pontianak kan pergaulannya tuh beda dengan di kampung. Kok di kampung kan kayaknya kita tuh apa-apa tuh harus sesuai dengan aturan gitu. Kok di kota nih tergantung dari kitanya gitu. Jadi ada hal yang baru ada di Pontianak gitu. Mungkin itu. Masih ada kayak yang ragu-ragu gitu kan mengungkapkan. Di sini kami itu memegang ada suatu asas yang mana cuma di dalam ruang lingkup kita aja gitu, nggak sampai keluar, kerahasiaannya tetap terjaga. Terus apapun permasalahan teman-teman itu jangan dijadikan beban gitu kan. Kita luapkan supaya kita bisa meringankan beban kita sendiri, walaupun itu hanya dengan kita sharing gitu kan. Siapa tahu itu bisa meluapkan perasaan kita yang kemarin-kemarin tuh kayak nggak enak gitu kan di hati. Terus tadi saya dengar dari teman-teman memang banyak yang mengalami kayak berada di fase dimana entah itu lingkungannya, beradaptasi dengan lingkungannya, ataupun dari individu dia gitu kan. Tempat-tempat yang berbeda seperti dia biasanya di kampung, atau individunya ada yang merasa kenapa ya orang ini tuh kalau ngomongnya ngegas gitu kan, kalau kita tuh enggak gitu, kita kayaknya enggak nada tinggi, tapi itu emang udah ada dia seperti itu gitu kan. Itu emang udah menjadi menjadi suatu khas dia gitu, ciri khas dia gitu kan. Kalau ngomongnya emang seperti itu. Jadi emang perbedaan inilah yang membuat kita tuh walaupun berbeda tetap satu jua gitu kan. Mungkin hanya sampai di sini yang jadi untuk pertemuan yang pertama ini saya ingin menawarkan lagi untuk pertemuan selanjutnya gitu kan, yang sesi kedua. Apakah dari teman-teman atau kakak itu berminat gitu kan ingin melanjutkan konseling ini? Boleh. Terus
kemudian kan kita juga perlu membahas masalah-masalah lain kan. Jadi ini kita lakukan pertemuan selanjutnya, karena bagi saya mungkin pertemuan ini masih tahap pengenalan dan belum untuk menyelesaikan masalah kita kan. Ya. Gimana Kak Rini? Saya setuju sama Kak Anjar. Waktunya pun boleh sama karena kan masih pertemuan awal, jadi Ya, saya masih kayak kurang ragu. ragu-ragu, kurang terbuka untuk cerita gitu. Ya udah. Kita sepakatkan nanti ya. Kapan nih mau biar bisa cepat dimulai gitu. Apakah ada apa namanya itu masukan dari kakak-kakak atau teman-teman yang cepat ingin nih ini aja Kak, atau hari apa gitu. Saran Kak, Muhammad Hikal Kak. Silakan, boleh. Nah, saran saya sih secepatnya lebih bagus. Karena apa ya? Karena ini bukan suatu permasalahan yang ringan untuk diatasi dan juga perlu membutuhkan waktu yang sangat banyak, bahkan eksklusif. Maka daripada itu saya menyarankan bagaimana kita melakukan proses konselingnya itu di hari libur atau di hari yang teman-teman semua nggak ada kuliah gitu. Jadi kita bisa jadi kita bisa berkumpul semuanya. Jadi enak untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Itu sih Kak. Oke. Ada lagi? Setuju semua? Boleh. Setuju. Jadi kita akan mulai kembali di saat kalian punya waktu luang ya. Di saat yang libur tadi kata Saudara Hikal. Saya akan tutup. Terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak dan abang-abang yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri konseling ini, berada di sini gitu kan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.